Jadi keyakinan kelas yang akan kita buat ini untuk sampah saja atau untuk kebersihan satu kelas nih? Kebersihan satu kelas. Kebersihan satu kelas ya. Jadi kesepakatan yang mana ini? Keyakinan yang mana ini yang harus kita pilih? Jagalah kebersihan kelas. Nah di sini kita pilih yang ini ya. Jagalah kebersihan kelas. Nah di sini kalau jagalah ini adalah kalimat perintah ya. Kita dalam keyakinan kelas itu kita tidak boleh ada kalimat perintah. Untuk kebersihan kelas ini jadi seperti apa yang baik? Sampah dibuang pada tempatnya. Oke, ada yang lain? Dari kebersihan kelas, jangan pakai kata jagalah. Menjaga kebersihan kelas. Tadi kan ibu sudah bilang jangan menjaga. Kalau menjaga itu berarti itu kalimat yang itu wajib dan apa ya menuntut sekali ya. Di situ kita menuntut sekali. Lestarikan kebersihan kelas. Oke, lestarikan kebersihan kelas. Berarti keyakinan yang kedua ini ya. Lestarikan kebersihan kelas. Oke. Yang ketiga. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini keyakinan kelas kita seperti apa ini? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, baik, luar biasa ya. Yang keempat, harus budayakan 5S. Ini seperti apa? Budayakan 5S. Budayakan 5S. Lestarikan 5S. Sudah sepakat dengan lestarikan 5S ini? Sepakat dengan lestarikan 5S? Oke. Jadi kita harus lestarikan 5S ya? Oke, baik. Jadi kalau misalnya datang dari depan gerbang, lewat, ketemu dengan teman, bapak ibu guru, pegawai, nah itu wajib tidak untuk beri salam, sopan, kemudian santun, senyum, boleh tidak itu? Boleh. Harus ya? Jadi karena kita sudah buat keyakinan kelas, jadi 5S itu harus Nah, kalau misalnya terlambat masuk kelas, keyakinan mana yang kita pilih? Nilai kebajikan yang mana yang kita pilih? Misalnya terlambat masuk kelas. Misalnya kalian terlambat masuk kelas nih. Kita kan sudah buat keyakinan kelas. Nah,
perubahan yang positif. Hal ini yang harus kita budayakan agar sikap perilaku kita semakin baik dari hari ke hari. Oke, terima kasih luar biasa. Halo, kami CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Namakanda. Pada hari ini kami akan berbagi praktik baik terhadap teman-teman yang ada di komunitas sekolah kami. Dengan saya, Ibu Marta Kaiduli, saya akan membawakan tentang peran dan nilai dari seorang guru penggerak. Dan teman saya, Halo, saya Ibu Miftah Husna. Saya membawakan materi tentang filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. halo, saya Martia. Saya dalam hal ini memberikan aspek tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan juga. Hai, saya Mersiana Rita Murad. Saya akan membawakan materi 5 konten. Oke, sekian video dari kami, CGP Angkatan 9, kita bisa! Amin. Terima kasih untuk kesempatan berharga yang boleh kami alami di pada hari ini. Pada hari ini kami akan berbagi praktik baik dengan teman-teman kami untuk di SMA Negeri 1 Namakanda. Kami mohon berkatilah kami semua dan kegiatan kami semoga sungguh bermanfaat bagi tugas dan perkembangan kami sebagai guru dan juga anak-anak didik kami. Tinggal senantiasa kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Atta yang sudah mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Ya, selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kami berempat. Materi yang pertama tentang filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang akan dibawakan oleh saya. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak yang akan dibawakan oleh Ibu Marta Kaiduli. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan budaya positif sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Martia bersama dengan Ibu Martia. Ya, bisa semangat. Baik. Sebelum kita melakukan materi, kita dulu ya. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tepuk hebat dulu. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat. Yes. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang pertama, materi pertama yaitu filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar. Baik, teman-teman hebat. Materi pertama yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu materi pertama yang kami peroleh pada saat diskusi pendidikan. Kita tahu bersama bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional, di mana pemikiran dia itu menjadi dasar untuk kita
pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin untuk mengajar. Sementara pendidikan itu merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga menurut KHD, pendidikan dan pengajaran itu merupakan satu kesatuan, yaitu usaha, kesiapan, dan kesediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam kehidupan maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luas. Nah, jadi pendidikan adalah sifat kesemuanya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan dan dapat ditunjukkan atau diwariskan. Pemikiran Bapak KHD berkaitan dengan pendidikan dan kemudian yang berikut, berdasarkan pendidikan dan pengajaran tersebut, nah, Bapak KHD menetapkan dasar-dasar dari jadi tujuan dari pendidikan berdasarkan apa yang sudah dijelaskan tadi. Beliau merumuskan bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat ini adalah kodrat alam dan kodrat agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya nah, berdasarkan itu, KHD mengibaratkan kita ini sebagai pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, sementara anak-anak itu ditumbuhkan dan disemai dan ditanam oleh tukang tani. Nah, bagaimana caranya supaya pendidik ini tumbuh atau pendidik itu tanam ini tumbuh? Cukup dia kita rawat, kita siram, kita kasih penyinaran yang baik sehingga benih yang kita tanam itu tumbuh secara optimal. Nah, juga kita memperhatikan anak didik kita memperhatikan kemampuan mereka. Kita tidak bisa samakan anak yang satu dengan anak yang lain. Mereka itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Itu ya. Oke, baik, next. Nah, kodrat alam dan kodrat jiwa. Jadi Bapak KHD juga mengajak kita dalam anak supaya berdoa dan ini bahwa dalam melakukan pembaharuan yang tepat, hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak ini baik mengenai hidup diri pribadinya maupun kehidupan masyarakat jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan keadaan baik alam maupun tanggung. Ya, maksudnya apa? Kodrat alam kita harus memperhatikan bahwa anak-anak itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan keluarga yang berbeda-beda. Kemudian potensi atau karakter anak ini juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa samakan anak yang satu dengan anak yang lain. Jadi seperti tadi tanaman kita tidak bisa merawat padi sama dengan merawat pohon. Jadi kita cara penanaman. Kalau kodrat, kemudian kodrat zaman. Zamannya kita dulu dengan sekarang berbeda. Ya, cara perkembangan teknologi makin cepat. Jadi kita juga dalam menerapkan pembelajaran di kelas kita harus belajar dengan zaman. Jadi jangan ceramah lagi, kalau bisa kita sesuaikan dengan perkembangan zaman atau sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah ataupun pegawai atau gadget yang mereka gunakan.
dan cita rasa itu harus menjadi satu sehingga anak itu menjadi pribadi yang bijak. Kalau hanya satu saja pincang seperti itu. Nah, begitu kan di selain di sekolah, keluarga merupakan tempat yang tepat ya untuk bertemannya dan pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan membentukkan watak dan keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan anak dalam masyarakat dibandingkan dengan status pendidikan lain, yaitu beberapa pemikiran dari Bapak KHD berkaitan dengan pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu, selanjutnya nanti kita diskusi, nanti kita ke materi yang berikutnya yaitu nilai-nilai dan peran dari guru penggerak yang akan dibawakan oleh Ibu Marta Ayu. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran dari seorang guru penggerak. Tapi sebenarnya bukan cuma guru penggerak, kita semua adalah guru. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, nah Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang peran guru penggerak, mari kita sedikit. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Iya, luar biasa Bapak Ibu, hebat. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana peran seorang guru. Yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah atau di wilayahnya. Nah, Bapak Ibu, untuk SMA Negeri 1 Nama Pandang ini kita sudah punya komunitas belajar untuk guru-guru di SMA Negeri 1 Nama Pandang. Hanya masih baru bertumbuh, belum berkembang. Nah, tugas kita sebagai guru adalah kita menggerakkan komunitas belajar di sekolah kita supaya semakin berkembang. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Oke, yang kedua, kita menjadi pengajar praktik bagi teman atau rekan guru kita yang lain. Misalnya kita berbagi praktik baik. Oh, saya belum paham Pak, silakan berbagi atau belajar dari teman yang sudah tahu kan Pak. Atau kita belajar tentang apa belum bisa di PPT. Silakan kita berbagi kepada teman yang belajar dari teman yang sudah bisa atau kita berbagi kepada teman yang belum bisa. Itu tugas yang kedua dari seorang guru. Tugas yang ketiga itu mendorong kepemimpinan belajar dari seorang guru. Bagaimana sih caranya? Nah, sebagai guru kita harus mendorong agar anak itu menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin yang bagaimana? Nah, menjadi seorang pemimpin berarti anak itu dapat menganalisis satu kasus atau satu masalah, kemudian dari hasil analisis itu anak bisa mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat, keputusan yang baik dan bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Itu peran guru yang ketiga. Oke, yang keempat, kita membuka ruang diskusi positif baik antara guru maupun juga antara siswa, guru dengan guru maupun siswa dengan guru. Kenapa penting? Supaya hubungan antara kita dan sama teman kita maupun siswa dan kita itu terjalin dengan baik. Tidak ada rasa saling benci, saling marah, sehingga sekolah tempat kita berada menjadi lingkungan yang aman dan nyaman. Ini peran yang ketiga. Dan peran yang terakhir itu menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem. Apa sih well-being? Oke. Nah, teman-teman, well-being itu berarti kita menciptakan suatu ekosistem atau keadaan lingkungan sekolah yang seimbang. Seimbang dari segi fisik, dari segi mental, dari segi spiritual, dan juga dari segi pengetahuan. Jangan sampai di sekolah kita hanya menekankan pengetahuan saja, sementara mental anak kita tidak perhatikan. Atau kita hanya menekankan aspek spiritual, sementara perilaku anak kita tidak pentingkan. Kita pentingkan doa, kita perilakukan jauh dari apa yang dia doa. Itu yang dinamakan dengan well-being ekosistem. Jadi kita menciptakan keseimbangan dalam kita punya lingkungan belajar. Dari segi positif, kognitifnya masuk, afektifnya masuk,
Yang pertama mandiri. Kita harus mandiri. Mandiri membuat apa Ibu? Oke, mandiri misalnya kita mencari pengetahuan sendiri. Kita tidak tergantung dari orang lain. Kita belajar sendiri. Yang kedua, kita tidak usah perlu disuruh. Kita harus tahu, oh, saya datang ke sekolah, ini yang harus saya kerjakan. Yang ketiga, kita harus berusaha untuk mencari ikut webinar sendiri tanpa harus disuruh oleh kepala sekolah. Kita harus mengembangkan ilmu sendiri. Itu disebut dengan kita sebagai guru yang mandiri, bergerak sendiri. Tidak menunggu untuk disuruh dulu baru kita mau kembang. Kita sendiri yang harus cari informasi. Itu disebut sebagai guru yang mandiri. Oke, yang berikut adalah refleksi. Kenapa harus refleksi? Mungkin Ibu bisa bantu saya. Kenapa kita harus refleksi? Apa yang harus direfleksikan oleh seorang guru? Kenapa mau bantu saya? Mungkin ada yang tahu. Kenapa kita harus refleksi? Oke, Mama, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jawaban yang sudah benar ya. Refleksi itu berarti kita melihat kembali ke dalam kita punya diri. Kira-kira dalam diri saya ini apa yang masih kurang, apa yang sudah baik, apa yang harus saya kembangkan, apa yang harus saya pertahankan. Itu yang namanya refleksi. Bukan cuma refleksi pada diri, sebenarnya refleksi dalam sebuah pembelajaran sebagai guru. Oh, pembelajaran kali ini mana yang sudah baik? Ininya masih baik, ini perlu saya hilangkan kelas dan berikutnya. Jadi setiap hari pembelajaran kita menjadi menyenangkan dan menarik bagi siswa. Kita perlu mendengarkan juga, oh ini kurangnya apa nih? Jadinya sudah di mana? Itu dari pendapat siswa sendiri. Dan juga pendapat dari teman-teman guru yang ada di sekolah. Oke, yang berikut adalah kolaboratif. Apa sih kolaboratif? Bekerja sama, ya benar sekali. Bekerja sama berarti kita tidak berkembang sendiri di sekolah. Kita membutuhkan orang lain. Kita bekerja sama untuk sama-sama mendidik anak dengan teman-teman lain di sekolah dan juga teman-teman lain di luar sana. Misalnya kita beri contoh bahwa ketika mau belajar tentang perbankan, kita kolaborasi dengan orang-orang yang ada dari bank. Ketika kita belajar tentang kesehatan, kita undang orang-orang yang ada dari puskesmas. Ini belum kita bikin. Kita lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah sendiri. Sementara kita punya kegiatan untuk kolaborasi dengan lingkungan luar itu belum terlalu nampak. Nanti kita harus menampakkan itu dan punya program yang akan datang. Next, yang berikut adalah inovatif. Inovatif apa sih? Inovatif. Kreatif. Iya, oke. Inovatif itu berarti pembelajaran yang menggunakan sesuatu yang baru nih, yang kita hasilkan nih. Oke, misalnya kemarin anak-anak itu kelompokkan nih Pak. Inovatifnya kali ini kita belajar menggunakan Canva. Akhirnya anak mengetahui tentang pengetahuan baru yaitu Canva. Itu inovatif. Oke, next yang berikut adalah berpihak kepada peserta didik. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa anak-anak ini adalah pribadi yang unik. Mereka mempunyai bakat, minat, belajar dan kekurangan masing-masing. Kita ini berpihak pada murid. Apa sih maksudnya berpihak? Kita bukan cuma murid, tetapi kita menjawab kebutuhan murid. Kita tahu gaya belajar mereka, kita tahu kebutuhan mereka, sehingga kita dapat masuk sampai
Kira-kira posisi yang terbaik itu yang seperti apa? Nah, di sini posisi kontrol kita yang pertama adalah konstruktif. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Dan yang kelima, sebagai manusia. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk menghukum, membuat merasa bersalah, teman dan memantau itu adalah motivasi yang berasal dari luar atau istilahnya ekstrinsi. Nah, sementara posisi sebagai manajer itu berasal dari dalam diri. Nah, ya, atau disebut dengan inisiatif. Baik. Nah, di sini mari kita identifikasi sama-sama. Kita melihat di posisi-posisi ini kira-kira kita bisa melakukan apa? Di situ ada guru berbuat, guru berkata, hasilnya. Ketika kita berkata, kita berbuat, hasilnya apa terhadap peserta didik kita ini, terhadap murid kita? Nah, kaitannya dengan dunia berbuat kualitas. Kemudian murid berkata apa? Setelah kita melakukan posisi kita itu, kita berada di posisi itu, kira-kira murid berkata apa terhadap apa yang sudah kita lakukan? Kemudian dampaknya kepada murid. Di sini kita lihat yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum kita selalu berkata bahwa untuk menghargai atau menunjuk-nunjuk. Kamu itu seperti ini, kamu itu seperti itu. Kita selalu seperti itu dalam menghukum. Kamu harus berlutut misalnya. Kamu harus mencatat 100 kata. Saya tidak boleh terlambat. Itu menghukum. Sementara untuk membuat rasa bersalah itu seperti berceramah, mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa sama kamu. Ibu kecewa kamu tidak mendengarkan itu. Ketika kita mengatakan seperti itu, kita membuat anak berada di posisi merasa salah. Nah, kita lihat untuk yang teman. Ketika menjadi teman, kita selalu membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kita selalu seperti, ayolah, tolonglah, tolong ibu. Kalau kamu tidak menolong ibu, nanti ibu tidak bersuara. Sebenarnya kita itu ada di posisi menjadi teman. Nah, sedangkan kalau menjadi pemantau, kita menghitung dan mengukur. Kira-kira anak itu mampunya seperti apa. Kemudian menjadi manajer. Pada posisi kita sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak membuat kesalahan, kita tidak langsung mengatakan bahwa kamu salah, kamu tidak boleh terlambat. Tidak. Tetapi kita harus membuat pertanyaan. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Iya, mama benar. Kenapa kamu terlambat? Setelah itu kita memvalidasi lagi. Oh ya, anak ini itu alasan. Nanti itu kita bahas lagi di restitusi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke hasilnya. Hasilnya untuk sebagai ketika kita berada di posisi menghukum, hasil yang kita peroleh itu anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Kemudian mereka juga bisa berbohong. Karena takut tadi, ketika mereka izin ke WC, mereka izin ke WC. Tidak lama kita, padahal mereka bukan izin ke WC. Mereka pergi ke kantin, kemanapun itu. Jadi mereka berbohong kepada kita karena takut dihukum. Kemudian kalau kita berada di posisi membuat anak-anak bersalah, hasilnya itu sama, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, kalau kita lihat di posisi manajer, hasil yang diperoleh itu adalah menguatkan pribadi siswa. Menguatkan pribadi siswa. Oke. Nah, di sini dampak pada murid ketika kita melakukan 5 posisi ini. Posisi penghukum, dampak yang pada murid adalah akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita berada di posisi
kepada gurunya. Kemudian ketika berada pada posisi pemantau, pada posisi ini dampak yang akan terjadi pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan diperoleh. Sedangkan dari posisi manajer, dampak yang dihasilkan adalah murid akan bisa mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di sini ibu-ibu, mari kita lihat kira-kira selama ini kita sudah berada di posisi mana? Apakah kita sudah berada di posisi manajer atau kita masih di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau kita berada di posisi teman atau pemantau? Kira-kira yang terbaik yang mana yang harus kita buat untuk memperoleh hasil yang baik untuk anak didik, memperoleh karakter yang baik untuk anak didik. Selamat pagi. Baiklah teman-teman. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menyusun keyakinan kelas. Karena selama ini di sekolah kita belum menerapkan menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berbeda dengan kesepakatan kelas atau peraturan-peraturan yang ada di kelas yang selama ini kita buat. Untuk keyakinan kelas ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ini kita harus mengetahui dulu, kita memberitahukan kepada anak-anak apa itu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai kebajikan universal yang ada di sekitar kita yang setiap hari kita lakukan. Contohnya, nilai-nilai kebajikan yang pertama kita boleh menjalankan kata hormat, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kelas, bersama menjadi ada banyak lagi bagaimana nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di peserta didik kita. Oke. Selanjutnya, 9 pilar karakter sikap murid. Sikap murid itu satu, cinta teman dan menerima kebijakannya. Kemandirian dan tanggung jawab itu pilar. Diplomasi, hormat dan satu, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan sempurna, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Itulah salah satu nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan terus dalam kita. Untuk keyakinan kelas ini, kita harus ada dulu nilai kebajikan yang kita berikan kepada kita supaya kita menyusun nanti kita sudah tahu apa tahapan yang pertama yang harus kita lakukan. Baiklah, untuk tahap pertama itu tahap untuk memberitahukan peraturan-peraturan apa yang harus ada di dalam kelas. Kita meminta pendapat anak-anak apa yang harus kita buat di kelas itu, peraturan-peraturan apa yang harus kita buat di kelas. Pasti anak-anak akan mengatakan masuk dan pulang tepat waktu. Itu pernyataan anak-anak ya, biasanya contohnya seperti itu. Tahapan pertama, masuk dan pulang tepat waktu. Itu dikatakan peraturan. Peraturan yang kedua dari kalimat yang negatif masih belum bagus ke kalimat-kalimat yang positif, kata-kata yang positif. Seperti contohnya, peraturan biasanya murid harus bersikap sopan, santun dan saling menghargai. Itu kalimat-kalimat positifnya yang harus kita terapkan. Kalau tadi contohnya masuk dan pulang tepat waktu, jadi kita bisa mengubah kata-kata seperti itu menjadi anak kelas 12 dunia semuanya datang dan pulang tepat waktu. Bisa digunakan kata-kata positifnya seperti itu. Setelah itu kita mengubah lagi ke hasil ketiga. Kita campurkan, kita lakukan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Kalau anak-anak itu datang dan pulang tepat waktu, nilai kebajikan apa yang mereka ada pada diri mereka? Mereka orang yang jawab, menghargai, tercermin pada produk perilaku
Itulah gender kebalikan yang akan pada diri anak. Setelah itu kita membuat daftar sampel T. Sampel T itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti, kalau anak yang disiplin, kita akan mengatakan, kalau anak yang disiplin, kalian kita akan bertanggung jawab loh, menghargai, taat aturan. Pasti kalian tampak seperti apa kalau kalian merupakan anak yang disiplin. Kami anak yang rajin di sekolah, kami anak yang patuh aturan, kami anak yang saling menghargai, kami anak yang saling, kami anak yang bertanggung jawab. Seperti itu toh. Kalau anak yang tampak seperti anak yang disiplin. Kalau anak yang tidak seperti disiplin, pasti dia tidak tampak seperti anak yang rajin toh ya. Ya anaknya pemalas, pangkat, tidak mau yang tidak taat pada aturan. Seperti begitu ya. Kalau anak yang tidak disiplin. Untuk meyakinkan anak tersebut seperti itu. Habis setelah itu kita membuat tabel Y. Terdengar, terlihat, berjelas. Ya. Kalau anak yang disiplin, pasti sebenarnya seperti apa? Kita dan teman-teman kita di guru pasti kita mendengar seperti anak yang sangat rajin, taat aturan, bertanggung jawab, saling menghargai. Kalau anak-anak yang disiplin, kalau sebenarnya seperti itu. Kalau terlihat, dia adanya anak ini bagus dia itu, sangat rajin dia, bertanggung jawab dia. Berperilaku, pasti anak yang taat aturan, anak yang bertanggung jawab, dia pasti anak yang baik hati, baik rendah hati, berwibawa, suka menolong, ya. Kita akan meyakinkan anak kita seperti itu. Contohnya untuk membuat keyakinan kelas, seperti itu. Kenapa keyakinan kelas itu penting untuk kita tanamkan di kelas? Karena itu membina anak kita ini sesuai dengan tadi kita sebaiknya memposisikan diri kita ke posisi yang tepat sebagai manajer. Kalau posisi kita sebagai manajer, maka kita memposisikan diri kita sebagai coaching anak-anak, supaya kita di sini tidak lagi menggunakan kekerasan, tapi kita mengajar mereka untuk mengenal sebab akibat dan kenikmatan dari masyarakat. Yang ketiga, kita juga kita mensampaikan identitas anak, kita ambil sudah keyakinan kelas yang sudah efek dari rumah kaca itu baik untuk guru dan kemudian mereka menggunakan jenis tanaman yang tidak masuk untuk mencegah rumah kaca juga bagaimana mencegah kembali melihat keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibangun. Setelah itu kita akan menstabilkan kembali keyakinan anak. Kita membuat tahu bahwa cara mereka seperti itu dan kita kembali ke keyakinan kelas. Jadi di sini posisi kita membuat anak ini mengevaluasi dirinya sendiri. Aku meneruskan masukannya dia sendiri sehingga dia
Yang menjelaskan dari tadi ya, peran guru ya. Jadi itu ada poin yang keempat itu memakai ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi ya. Karena dari tadi itu dan kepada ini kira-kira ada dong untuk diskusi untuk diskusi yang positif dan ruang kolaborasi untuk sekolah ini. Sebenarnya kita ini sudah ada komunitas belajar di sekolah kita ini. Sebenarnya tempat yang paling bagus untuk kolaborasi dan untuk diskusi tentang budaya positif, praktik baru yang berada di komunitas belajar kita. Nah, nanti kita tanya lagi kepada ibu ketua kita supaya kita mengatur jadwal yang baik supaya kita bisa melaksanakan atau seperti tadi meminta kolaborasi kerjasama antara semua yang ada di sekolah ini bisa memajukan pembelajaran yang sesuai pada anak bisa yang Minggu kemarin sudah ada jadwal yang setiap hari Sabtu setelah webinar itu kita ada komunitas belajar. Jadi mulai dari Sabtu nanti kita kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang belajar atau tanpa format kita bisa di dalam komunitas ini. Kemarin kegiatan pertama berbagi praktik baik karena berdasarkan dari kegiatan yang minggu ini harus kolaborasikan atau mendiskusikan maunya kita apa ada lagi dokumen yang sudah direvisi yang baru untuk itu ada kami akun langsung belajar karena sudah banyak yang unggah di situ sebagai aksi nyata dan kita juga bisa unggah kita punya modul yang kita bikin sendiri sebagai aksi nyata di
kelas 2 ini semester 1 itu dia kan rajin limbah. Tapi kan kita bisa lihat dari YouTube tuh limbah. Nah, maksudnya kan ya seadanya kita punya Mungkin saja memang saya dapat dari YouTube ya. hanya maksud saya sempurna karena saya itu saja seperti itu. Mesti itu belum ada pegangan yang pasti ya. Dari saya sendiri kan Ya. Jadi hanya lepas dari internet yang diambil dan dijadikan. Maksudnya itu maksudnya limbah itu apa nih? Ambil. Oh iya, itu kan ya. Maksudnya produknya sudah ada sudah di sekolah nanti kita konsultasi lagi saja sama bapak kepala sekolah atau video pembelajaran yang belajar lebih penting. Sebaiknya kalau seandainya mau jadi sebagai pegangan anak, sebagai pemalikan saja sebaiknya ibu buat seperti video pembelajaran pada bapak kepala sekolah. Jadi ibu ambil referensi setiap artikel, blogan, atau yang mengenai tentang bagaimana kerajinan limbah itu. Belajar bersama tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran.